Kawan cerita BMJ yang budiman, selamat datang kembali. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang tokoh yang berhasil menyatukan dua dunia yang kelihatannya mustahil banget untuk bersatu. Dunia kealiman seorang kiai dan dunia kesaktian seorang pendekar. Coba bayangkan sejenak, apa bisa seorang ahli agama sekaligus jadi komandan perang? Aneh kan? Gimana ceritanya orang yang sehari-hari mendalami kitab suci, mengajarkan kedamaian, pada saat yang sama ternyata mampu memimpin ribuan orang di medan tempur. Nah, inilah inti dari misteri yang akan kita bedah bersama. Dan bukan cuma itu loh, kisahnya jadi makin legendaris karena salah satu karomah atau anugerah istimewa yang paling melekat pada dirinya, konon rambut gondrongnya itu kebal, nggak bisa ditembus sama senjata tajam apapun. Yuk kita langsung saja masuk ke dalam kisah Kiai Haji Maksum Jauhari atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Gus Maksum. Oke, perjalanan kita mulai dari tanggal 8 Agustus 1944 di Kanigoro, Kediri. Di tengah-tengah gejolak sejarah menjelang kemerdekaan Indonesia, lahirlah seorang Maksum Jauhari. Untuk benar-benar paham kebesaran beliau, kita harus ngerti dulu konsep kenasab atau garis keturunan. Dalam tradisi pesantren, ini bukan sekedar silsilah keluarga, tapi ini adalah semacam infrastruktur sosial yang menentukan legitimasi dan karisma seseorang. Dan coba dilihat jaringan ini. Ini bukan main-main. Gus Maksum itu lahir persis di epicentrum kekuasaan ulama Jawa Timur. Ibundanya, Nyai Aisyah, adalah putri dari pendiri pesantren Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim. Jadi, lewat aliansi-aliansi pernikahan yang strategis ini, Lirboyo itu membangun fondasi kekuasaan yang kokoh banget. Ini penting sekali, karena jaringan inilah yang nantinya jadi benteng kultural Nahdlatul Ulama di masa-masa genting. Dan Gus Maksum berada tepat di jantungnya. Jalan hidupnya dalam menuntut ilmu juga unik banget. Di satu sisi, beliau seperti santri pada umumnya, mendalami kitab kuning langsung dari kiai-kiai hebat di Lirboyo. Tapi, di sisi lain, jiwa petualangannya membawa beliau untuk, katakanlah, melanglang buana. Beliau berkelana dari satu guru ke guru lain di pelosok Jawa, tujuannya untuk menyerap ilmu kanuragan. Nah, perpaduan dua jalan inilah yang nantinya membentuk kepribadiannya yang luar biasa itu. Sekarang, cerita kita beralih ke salah satu periode paling kelam sekaligus paling menentukan dalam sejarah Indonesia. Krisis politik tahun 1965 jadi panggung pembuktian bagi Gus Maksum, sebuah ujian api yang akan mengukuhkan namanya dalam sejarah untuk selamanya. Waktu itu, Kediri dan sekitarnya itu bisa dibilang jadi titik didih, jadi pusat konflik ideologis yang panas banget antara Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Ketegangan sosial, bentrokan fisik, itu udah jadi pemandangan sehari-hari. Suasananya benar-benar mencekam. Coba kita bayangkan, di usia yang masih sangat muda, 21 tahun, di saat banyak anak muda lain mungkin masih sibuk mencari jati diri, Gus Maksum sudah harus memikul tanggung jawab yang, luar biasa besar. Peristiwa G30S meletus dan sejarah seakan-akan memanggilnya untuk turun tangan. Dan di tengah kekacauan itulah, Gus Maksum bertransformasi. Beliau nggak lagi cuma jadi seorang santri atau kiai muda. Beliau turun gunung, menjadi komandan lapangan, memobilisasi ribuan banser dan para santri pendekar untuk membela para kiai dan pesantren dari ancaman yang mereka hadapi di wilayah Kediri. Perannya ini benar-benar heroik dan berhasil mengamankan wilayah itu. Nah, setelah konflik yang mengerikan itu berakhir, disinilah kejeniusan sosial Gus Maksum benar-benar terlihat. Beliau sadar ada energi besar dari para pemuda yang sudah terbiasa bertarung. Energi ini kalau dibiarkan liar, bisa berbahaya. Jadi energi ini harus disalurkan, harus diberi wadah yang positif. Dan dari sinilah lahir sebuah inovasi budaya yang revolusioner, Pencak Dor. Ini bukan sekedar ajang adu jotos ini adalah sebuah rekayasa sosial yang brilian. Sebuah arena pertarungan bebas di atas panggung bambu yang uniknya diiringi lantunan selawat. Tujuannya agar para pemuda bisa menyelesaikan masalah atau perselisihan mereka secara kesatria, satu lawan satu di tempat yang terhormat. Filosofinya itu sederhana, tapi jenius banget. Di atas lawan, di bawah kawan. Maksudnya gimana? Jadi, pas di atas panggung, mereka adalah lawan, bertarung sungguhan. Tapi begitu mereka turun dari panggung, semua perselisihan selesai. Salaman, jadi kawan lagi. Energi yang tadinya bisa merusak di jalanan, diubah menjadi alat untuk mempererat persaudaraan. Luar biasa kan? Kita loncat ke era 80-an. Saat itu, potensi pencaksilat di lingkungan NU itu besar sekali. Tapi, masalahnya kekuatannya masih terpecah-pecah. Ada puluhan bahkan ratusan perguruan silat yang jalan sendiri-sendiri. Nah, dari situ muncullah kesadaran kolektif.
NU butuh satu wadah, satu rumah besar untuk menyatukan semua kekuatan ini. Dan di bawah karisma seorang Gus Maksum, prosesnya berjalan cepat. Mulai dari pertemuan awal di Tebu Ireng, lalu pertemuan final untuk menyepakati nama di Lirboyo, yang tentu saja tuan rumahnya Gus Maksum, sampai akhirnya diresmikan di Jakarta oleh PBNU. Jadi nggak heran kalau pada akhirnya, beliaulah yang secara aklamasi ditunjuk untuk jadi ketua umum pertamanya. Nah, poin pentingnya ada di sini nih. Pagar Nusa itu tidak diciptakan untuk membuat semua aliran silat jadi seragam. Justru sebaliknya, tujuannya untuk merangkul. Pagar Nusa jadi rumah besar bagi banyak sekali aliran legendaris, seperti Gasmi, Cimande, Sapu Jagat, dan masih banyak lagi. Ini bukan cuma soal bikin organisasi, ini sebuah pencapaian yang monumental. Gus Maksum berhasil menyatukan kekuatan yang tadinya tercerai-berai menjadi satu kekuatan kolektif yang solid. Oke, di bagian terakhir ini kita akan lihat bagaimana warisan Gus Maksum ini mengakar begitu kuat. Apa sih sebenarnya peran Pagar Nusa bagi Nahdlatul Ulama dan juga bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan? Namanya sendiri, Pagar Nusa, itu punya makna yang dalam banget. Ini bukan cuma nama biar kelihatan gagah, tapi ini akronim dari pagarnya NU dan bangsa. Dari namanya saja sudah jelas, orientasi para pendekar ini bukan cuma buat kelompoknya sendiri, tapi untuk menjadi pagar, menjadi pelindung bagi seluruh nusa dan bangsa. Mungkin kutipan dari Gus Dur inilah rangkuman terbaik dari semua warisan Gus Maksum. Pagar Nusa adalah jangkarnya Nahdlatul Ulama. Analogi jangkar ini kuat sekali. Artinya, ketika kapal besar NU ini diterpa badai, entah itu badai politik atau ancaman ideologi lain, Pagar Nusa inilah yang jadi kekuatan penambatnya, yang menjaga kapal besar ini tetap stabil dan tidak hancur. Dan Gus Maksum mendedikasikan sisa hidupnya untuk amanah ini. Sejak Pagar Nusa berdiri tahun 1986, beliau terus memimpin organisasi ini sampai wafatnya di tahun 2003. Sebuah pengabdian total yang meninggalkan fondasi yang begitu kokoh untuk generasi-generasi setelahnya. Kisah Gus Maksum ini seperti cermin buat kita semua. Beliau adalah pendekar di zamannya yang menghadapi tantangan di masanya. Ini meninggalkan satu pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Di era modern sekarang, yang tantangannya beda, ada disinformasi, ada perpecahan, ada krisis global, seperti apa wujud pendekar masa kini? Bagaimana cara kita, Anda dan saya, menjadi pagar bagi nusa dan bangsa kita? Terima kasih sudah menyimak.